tadi ketika break ada satu statement menarik sebetulnya dari Pak Anggito, langsung saja pengen saya bahas begitu. Tadi berkaitan dengan program makan siang gratis, anggarannya ratusan triliun, ini cukup sulit begitu ya ketika dikelola oleh satu ataupun juga berada di bawah mungkin payung kementerian tersendiri untuk satu program begitu ya. Apakah perlu sebetulnya ada kementerian tersendiri yang mengatur hal ini, Bapak? Dikaji secara akademik, secara ilmiah, dan secara tadi efisien dan efektivitasnya. Kalau memang dari sisi size itu jumlah volume atau nilai makan siang gratis dan susu itu sampai ratusan triliun ya, bahkan disebutkan angka 300 triliun, itu tidak ada sekarang kementerian yang bisa mengelola uang sebanyak itu. Ya, memang harus ada kementerian atau lembaga baru untuk mengelola itu. Kalau enggak nanti akan dibagi tiga kan, itu ada di pendidikan, di agama, sama di kesehatan, ya kan. Belum lagi nanti Mendagri itu ikut, Menteri Keuangan, Pemda, jadi bisa nggak efektif ya. Nanti kalau memang ada keputusan untuk membuat satu kementerian atau lembaga baru, itu saya kira masuk akal gitu ya. Jadi sebetulnya sih dikaji aja secara akademik ya. Ada juga usulan mengenai sekarang tadi LH ya, kementerian sendiri kembalikan lagi ke kehutanan sendiri karena isu-isu deforestasi gitu ya. Kemudian isu lingkungan hidup, climate change ya, itu lebih besar daripada yang sekarang kita hadapi. Nah itu tentu saja bisa ada justifikasinya ya. Itu ada juga Menteri Dalam Negeri mau dipisah Timur Tengah Selatan gitu ya, Timur Tengah Barat kali gitu ya, bisa saja itu. Tapi sekali lagi saran saya adalah bahwa harus ada justifikasi akademiknya lah gitu ya, tidak hanya politik nanti kesannya negatif ya, supaya ada kajian yang akademik, yang ilmiah gitu, dan benchmarknya juga ada negara-negara lain seperti apa. Kemudian tahulah yang negara-negara besar seperti Cina, Afrika Selatan, gitu, Brazil, itu kan yang India, yang size ekonominya sama besarnya sama kita. Coba pelajari aja di sana seperti apa. Negara yang juga melaksanakan desentralisasi, tapi juga kementerian di tingkat pusat juga cukup strong, cukup kuat ya. Kita benchmark, lalu kita dudukkan supaya ada diskusi ini mumpung ada waktu ya. Betul. Buat Pak Prabowo saya kira nggak ada masalah itu. Nanti itu termasuk media bisa memberikan wacana diskursus yang akademik gitu supaya nanti betul-betul kita mendapatkan komposisi yang terbaik. Termasuk diskusi-diskusi seperti ini ya pada pagi hari ini ya. Tapi ketika tadi menarik disampaikan juga tentunya perbandingan ya. Tadi kita melihat seperti yang disampaikan oleh Pak Anggito memang bisa dilihat dari sisi mungkin angka ekonominya begitu, PDB-nya begitu ya dari pertumbuhan domestiknya sendiri seperti apa begitu. Nah, tapi di satu sisi ketika kita melihat mungkin komparasinya ya negara yang tidak jauh berbeda begitu dengan kita atau mungkin secara rasio saja begitu dari PDB dan juga jumlah kementerian. Seperti apa sih Pak? Mungkin dari sisi atau Mas Iqbal begitu yang cukup ideal begitu negara yang bisa kita jadikan acuan atau mungkin bisa kita look up begitu. Ya sebenarnya yang tadi disebut Pak Anggito udah tepat ya, negara-negara emerging market lah. Ya posisi Indonesia kan sekarang GDP di 4.000 ya Pak. 4.000 per kapita ya. Ya kan kita bisa ukur ya level kita tuh di setara dengan apa, negara mana, misalkan Brazil misalkan. Kemudian juga Afrika Selatan gitu ya. Itu jumlah kementeriannya seperti apa gitu. Tapi memang balik lagi kan kadang-kadang jumlah juga tidak berarti apa-apa ya Pak, karena misalkan di Amerika katakan mungkin itu negara maju ya Pak, tapi kementeriannya kan sedikit sekali. Tapi mungkin karena state-nya juga banyak sekali. Jadi masing-masing kearifan lokal itu yang kadang-kadang berbeda ya Pak. Ketika tadi Pak Anggito juga mention bahwa dalam penentuan menteri di Indonesia aja, dia dari Aceh, dia dari Sumatera Barat, dari Jawa Tengah siapa, dari Manado siapa, Papua siapa, Katolik siapa, perempuan berapa. Apalagi kan kadang-kadang, wah perempuannya kurang nih, harus minimal ada dari 34 minimal 8, 9. Kayak sekarang Pak Jokowi perempuannya banyak, bisa dibilang ya Pak, di kementerian-kementerian itu ditempatkan gitu ya. Itu kan nanti juga akan jadi pertimbangan gitu. Jadi legitimasi atau validasi dari akademisi menurut saya Pak dengan pengusaha, kemudian media itu juga menurut saya perlu gitu. Jadi dapat angka berapa jumlah kementerian itu jadinya semua bisa menerima. Karena nanti ini kalau ditambah jadi 50, kemudian
proporsi partainya sekian, apalagi kan ada partai-partai yang tadi saya cerita partai yang kecil ya, tapi kan nggak mungkin lah nggak dapat menteri minimal wamen misalkan, itu pasti akan diakomodir. Kalaupun nggak dapat di apa namanya wamen, biasanya kan dubes, komisaris utama BUMN dan seterusnya gitu. Ini kan pasti pembagian kue yang masih sedang berlangsung gitu kan Pak. Jadi kita kembali lagi aja, misalkan kalau memang ada standarnya, kajiannya seperti apa, cocoknya seperti apa, ya nanti presiden pada akhirnya ya Pak yang memutuskan juga gitu. Dia merasa 34 sudah oke, apalagi Pak Prabowo misalkan sebagai Menteri Pertahanan dia merasa oh sudah cukup, ya sudah cukup gitu. Oke. Baik, tadi sekali lagi artinya memang perlu dikaji lagi ya tadi poin utamanya. Tapi mungkin singkat saja begitu dari Pak Anggito ya. Sebetulnya sempat dibahas juga kan adalah dari sisi pembangunan untuk membentuk lembaga penerimaan pajak ya, penerimaan negara begitu ya. Nah, seperti apa mungkin urgensinya kalau untuk hal itu? Waktu di debat itu sudah semacam ada kesepakatan ya bahwa semua paslon tuh menginginkan optimalisasi penerimaan negara. Itu kan intinya itu ya. Jadi melalui badan ini diharapkan bisa meningkatkan dua hal. Satu, penerimaan negara. Yang kedua adalah zero corruption ya, ataupun penyimpangan perpajakan penerimaan negara, illegal mining, illegal barang-barang ilegal itu kan tidak membayar pajak. Jadi sebetulnya konsensus sudah ya. Jadi dari sisi keprihatinan kita terhadap rendahnya penerimaan negara dibanding negara lain itu kan sudah jelas ya. Sebetulnya itu yang objektifnya jelas ya. Saya kira ini adalah ide baru dari Pak Prabowo dan Mas Gibran ya, dari Paslon 2 untuk membuat penerimaan negara atau lembaga penerimaan negara yang semi otonomus. Oke, ini berarti akan setara kementerian ya artinya? Iya, saya kira ada benchmarknya lah. Yang penting ide-ide itu tidak nyeleneh lah, tidak aneh sendiri gitu ya. Saya kira ini kan ada benchmarknya, ada rujukannya di mana-mana, banyak di Australia, di Malaysia, di Thailand, di Filipina kan juga semi otonomus. Saya kira kita ikuti aja, kita belajar dari negara yang sudah berhasil. Baik.